Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas pesawat sederhana. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas pesawat sederhana itu apa, kemudian jenis-jenis pesawat sederhana. Dan kita nanti diharapkan juga bisa menghitung besaran-besaran yang ada pada tuas. Nah, di sini ada gambar sebuah pesawat. Namun, apakah pesawat ini yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Nah, ternyata bukan ya. Jadi, pesawat itu merupakan sebuah kalimat yang menyatakan sebuah alat yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Banyak tuh alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Jadi, pesawat itu sebenarnya bagi atas dua. Ada yang pesawat sederhana, ada yang pesawat rumit. Pesawat sederhana itu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Berbeda dengan rumit. Pesawat rumit alat yang dapat membantu pekerjaan manusia yang tersusun dari beberapa pesawat sederhana. Nah, contohnya yang pertama untuk pesawat sederhana itu adalah tuas. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Yang keempat, roda berporos. Nah, semua alat ini itu termasuk ke dalam pesawat sederhana karena dia itu dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Nah, untuk pesawat rumit, ini contohnya ada mobil. Ini kan gabungan dari ada di sini roda berporos, ada prinsip bidang miring. Itu udah gabungan dari beberapa pesawat sederhana. Kemudian motor, masih banyak lagi contoh dari pesawat rumit. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus membahas tentang tuas. Oke, kita mulai. Yang pertama, tuas. Tuas itu ada beberapa bagiannya. Nah, kita analisa. Sini terlihat ada beban, gaya, dan titik tumpu. Nah, kita lihat yang pertama pengertiannya terlebih dahulu. Nah, tuas itu adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu. Nah, ini kan ada kayunya dengan tumpuan di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat suatu beban yang berat. Nah, untuk bagian-bagiannya yang pertama kita lihat di sini ada tumpuan. Ini namanya titik tumpu. Oke. Titik tumpu itu merupakan titik di mana tuas bertumpu. Dan yang kedua ada di sini tempat pemuda ini memegang kayunya. Berarti ini dinamakan titik kuasa. Titik kuasa itu merupakan tempat tangan melakukan gaya. Yang ketiga ada titik beban. Titik beban ini merupakan tempat beban yang akan diangkat. Sementara itu ada lengan kuasa. Nah, lengan kuasa itu apa? Lengan kuasa itu merupakan jarak antara titik tumpu ke titik kuasa. Selanjutnya ada lengan beban. Berarti otomatis jarak antara titik tumpu ke titik beban. Nah, itulah bagian-bagian dari tuas. Nah, berdasarkan tak titik tumpu, kemudian titik kuasa dan titik beban, maka tuas itu dikelompokkan dalam tiga. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Ini ada gambarnya, jungkat-jungkit, ada gerobak, dan ada pincel. Nah, kira-kira kenapa ya ketiga benda ini dimasukkan ke dalam tiga jenis tuas ini? Nah, mari kita simak. Pertama, tuas jenis pertama itu kita lihat bagian-bagiannya. Pertama ada titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, kita lihat di sini yang di tengahnya siapa? Yang di tengahnya itu adalah titik tumpu. Berarti titik tumpu ini berada di antara titik beban dan titik kuasa.
Nah, pada kasus seperti ini, jika titik tumpu berada di tengah-tengah, berarti tuas ini tergolong ke dalam tuas jenis pertama. Contoh benda lainnya, gunting. Gunting ini kan tumpuannya ada di tengah. Kemudian bebannya yaitu kertas. Misalnya kita ada kertas, maka kita taruh di ujung gunting. Itu titik bebannya. Oke. Kemudian tempat kita taruh jari kita untuk menggerakkan gunting ini sebagai gaya kuasanya, titik kuasa, sehingga yang di tengahnya itu adalah titik tumpu, sehingga gunting termasuk ke dalam tuas jenis pertama. Contoh benda lainnya, ini ada juga jungkit, ada linggis, kemudian ada tang, dan benda-benda lainnya masih banyak. Bagaimana dengan tuas jenis kedua? Kita amati gambar ini, kita analisa. Yang pertama ada di sini titik tumpu, kemudian titik kuasa. Nah, bebannya di mana? Ternyata titik bebannya itu ada di tengah. Wah, berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu titik tumpunya yang di tengah. Sehingga jika yang di tengahnya itu titik beban, maka tuas ini tergolong ke dalam tuas jenis kedua. Contoh benda lainnya, ini ada pemecah kemiri. Nah, kita lihat titik tumpunya itu ada di ujung, kemudian titik kuasanya yaitu tangan kita ini, tempat kita berikan gaya, kemudian titik beban, tempat kita menaruh kemirinya. Berarti karena yang di tengahnya ini beban, titik bebannya, maka ini termasuk ke dalam tuas jenis kedua. Contoh lainnya ada gerobak. Nah, ini terlihat jelas yang di tengahnya itu titik bebannya, maka tergolong ke dalam tuas jenis kedua. Nah, untuk tuas jenis ketiga, kita lihat gambar. Di sini kita taruh beban. Nah, ini titik bebannya, kemudian titik tumpu. Nah, gaya kuasanya di mana? Gaya kuasanya di tengah. Nah, ketika titik kuasa itu berada di tengah, maka tuas ini tergolong ke dalam tuas jenis ketiga. Contoh bendanya apa? Contoh bendanya ini ada klep. Klep itu letak bebannya itu di ujungnya ya. Kemudian di ujung yang satu lagi titik tumpu. Titik kuasanya itu berada di tengah. Kemudian ini pinset. Pada saat kita gunakan pinset, itu kan titik tumpunya ada di ujung pinset ini. Kemudian titik kuasa ya tangan kita ini tempat berikan gaya. Kemudian titik bebannya pada bagian ujung pinset itu tempat orang ini mencabut bulu matanya. Jadi ketika yang di tengahnya ini titik kuasa ya termasuk tuas jenis ketiga. Tapi ingat ya, mencabut bulu mata itu nggak boleh karena itu dilarang oleh agama. Jadi jangan coba Anda cabut bulu matanya ya. Contoh soal, perhatikan gambar tuas berikut. Sini ada 4 buah benda, skop, pinset, gunting, dan tang. Benda yang termasuk tuas jenis pertama adalah, ingat, tuas jenis pertama yang di tengahnya apa? Ya, titik tumpu. Oke, kita analisa. Yang pertama, skop. Skop ini bagian ujungnya itu tempat kita menumpunya, kemudian titik beban dan titik kuasa. Yang di tengah titik kuasa. Karena di tengahnya ini titik kuasa, maka skop itu termasuk ke dalam tuas jenis ketiga. Titik kuasanya di tengah. Nah, ingat di sini ada ditulis TBK. Ingat aja TBK. TBK berarti 1 2 3. Tuas 1 yang di tengahnya titik tumpu, tuas 2 yang di tengahnya titik beban, tuas 3 yang di tengahnya titik kuasa. Kita lihat benda yang kedua ada di sini. Pinset. Pinset ini, oke, bagian ujungnya ada titik beban, ada titik tumpu, dan pada bagian tengahnya ada titik kuasa. Karena yang di tengahnya ini titik kuasa, maka pinset termasuk ke dalam tuas jenis ketiga. Kuasanya di tengah ya, TBK. Ketiganya K. Yang ketiga ada gunting. Pada bagian ujungnya kita taruh beban menjadi titik bebannya, kemudian ujung yang satu lagi titik kuasa, dan bagian tengahnya itu adalah titik tumpu. Karena di tengahnya titik tumpu, wah ternyata gunting ya, tuas jenis pertama. Ada tang satu lagi, tang ini tuas jenis berapa? Ya, titik bebannya di bagian ujungnya satu lagi titik kuasa, dan bagian tengahnya itu adalah titik tumpu. Sehingga karena di tengahnya titik tumpu, maka tang ini termasuk ke dalam tuas jenis pertama. Sehingga jawaban yang benar dari soal ini adalah gunting
dan tang. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas rumus tuas. Sini ada orang yang sedang mengangkat benda ini dengan tuas dengan gaya sebesar F. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini kan tuasnya dalam keadaan seimbang, maka akan berlaku persamaan perkalian antara W berat beban dengan lengan beban. Ini nilainya akan sama dengan perkalian antara gaya yang diberikan oleh orang ini dengan lengan kuasa. Kenapa? Kenapa perkalian ini sama? Karena tuasnya ini dalam keadaan seimbang. Misalkan nanti kita peroleh nih, kalau di sini 500, berarti di sebelah kanannya juga 500 nanti, karena dia akan seimbang. Nah, kita lihat W itu apa? W itu ya berat beban, F gaya, LK panjang lengan kuasa, kemudian LB ini adalah panjang lengan beban. Nah, untuk keuntungan mekanik itu apa? Keuntungan mekanik itu nanti angka yang menunjukkan berapa kali kira-kira pesawat sederhana ini dapat menggandakan gaya. Nah, dapat kita hitung dengan membagi panjang lengan kuasa. Oke, kita bagi dengan panjang lengan bebannya. Atau juga bisa kita bagi antara nanti berat benda dengan gaya kuasa yang kita berikan. Nah, di sini yang harus diingat dari persamaan ini, karena KM ini sebanding dengan LK, maka semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanik yang diperoleh akan semakin besar. Atau semakin panjang lengan kuasa, maka gaya kuasa yang dibutuhkan semakin kecil. Nah, untuk lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Berapakah besar gaya kuasa yang diperlukan dan keuntungan mekanik dari tuas berikut agar tuas tetap dalam keadaan seimbang? Nah, di sini terlihat orang ini memberikan tarikan atau tolakan ke bawah. Ini berapa gayanya agar tetap seimbang sistemnya? Nah, di sini terlihat bahwa benda ini beratnya itu sebesar 100 Newton. Oke. Kemudian untuk lengan bebannya itu jarak dari beban ke titik tumpu itu sebesar 2 meter. Kemudian jarak antara titik tumpu ke kuasa atau lengan kuasa itu sebesar 5 meter. Nah, yang ditanya gaya kuasa yang bekerja pada tuas ini agar tetap seimbang, atau F-nya berapa kira-kira. Nah, kita jawab, agar tuas dalam keadaan seimbang, maka perkalian antara gaya dengan lengan kuasanya itu akan sama dengan perkalian antara berat beban dengan beban. Nah, kita masukkan nilainya. Berat beban 100, lengan beban 2 sama dengan F dikali 5. Sehingga kita peroleh 100 dikali 2, 200, F dikali 5, 5F. Kita peroleh F sama dengan 200 dibagi 5. Sehingga kita peroleh gaya kuasa yang harus diberikan agar tuas ini dalam keadaan seimbang itu sebesar 40 Newton. Nah, bagaimana dengan keuntungan mekanik? Ini bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama, dengan membagi lengan kuasa dengan lengan bebannya. Lengan kuasanya di sini kita peroleh tadi kan 5, berarti 5 dibagi 2. Kita peroleh 2,5. Untuk cara kedua, kita juga bisa menggunakan membagi berat beban dengan gaya kuasa. Karena kita udah peroleh gaya kuasanya 40, berat bebannya 100, berarti 100 dibagi 40 sama dengan 2,5. Nah, sehingga kalau kita menggunakan dua cara ini, kita akan peroleh hasil yang sama. Nah, kita coba soal kedua. Berapakah besar gaya kuasa yang diperlukan dan keuntungan mekanik dari tuas berikut agar tuas dalam keadaan seimbang? Nah, di sini terlihat ada beberapa besaran. Kita analisa. Yang pertama, berat bebannya itu yang mau diangkatnya itu 600 Newton ya. Kemudian lengan bebannya. Nah, kita ukur dari titik tumpu ke beban.
itu panjangnya 20 cm. Oke. Kemudian lengan kuasanya, nah ini lengan kuasanya berapa? Apakah 80 atau 100? Nah, hati-hati ya, ini lengan kuasanya, ingat pengertian tadi, lengan kuasa itu jarak antara titik tumpu ke kuasa. Berarti jarak antara titik tumpu ke kuasanya itu sebesar 100 cm. Jangan dimasukkan 80 cm nanti ya, hati-hati. Jadi lengan kuasanya 100 cm. Oke, yang ditanya gaya kuasa yang diberikan, kita selesaikan. W dikali LB sama dengan F dikali LK. 600 dikali 20 sama dengan F dikali 100. 1200 sama dengan 100 F, sehingga kita peroleh gaya kuasanya sebesar 120 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanik, tinggal kita bagi lengan kuasa dengan lengan beban. Lengan kuasanya kita peroleh tadi 100 dibagi lengan bebannya 20, sehingga keuntungan mekanik pada tuas ini adalah 5. Untuk cara kedua, kita bagi beratnya dengan gaya, sehingga kita peroleh hasil 600 dibagi 120 juga 5. Sama hasilnya ya, jadi boleh kita gunakan dua cara ini, mana yang Ananda sukai nanti. Nah, contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Jika penumpu digeser 10 cm mendekati beban, agar tuas tetap seimbang, besar gaya kuasa yang diberikan harus berapa? Ini kan dalam keadaan seimbang. Kalau seandainya titik tumpunya digeser, otomatis tuasnya jadi nggak seimbang. Nah, otomatis kita harus merubah gayanya jadi berapa? Nah, kita bahas. Oke, kita lihat di sini bahwa panjang total dari lengan beban itu adalah 120 cm. Kenapa? Karena jarak titik bebannya ke kuasanya itu totalnya ya kita jumlahkan 30 ditambah 90, sehingga totalnya ini 120 cm. Jika kita geser penumpunya 10 cm mendekati beban, maka sistemnya akan jadi seperti ini. Lengan bebannya jadi 20 cm, lengan kuasanya jadi 100 cm. Kenapa? Karena totalnya harus 120 cm. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan. Hasil perkalian antara W dengan LB itu harus sama dengan F dengan LK. Kita masukkan nilai. W-nya di sini terlihat jelas 600 Newton. Untuk lengan bebannya kenapa 20? Ya, lengan beban itu jarak antara beban ke titik tumpu. Ini jaraknya kan 20. Kemudian untuk lengan kuasanya kenapa di sini dimasukkan 100? Karena jarak antara titik tumpu ke kuasa itu adalah 100 cm. Kita substitusikan dan kita kalikan. 600 dikali 20 11.000. F dikali 100 100 F, sehingga F nilainya 12.000 per 100, sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 120 Newton. Jadi agar tuas ini jadi seimbang, besar gayanya harus dijadikan 120 Newton. Nah, coba kita lihat. Kalau tidak ada di jawaban gimana? Penumpu digeser 10 cm mendekati beban, maka gaya kuasa harus dijadikan 120 Newton. Atau boleh juga kita rubah kata-katanya, gaya mula-mula dikurangi 80 Newton. Maksudnya apa? Mula-mulanya gayanya kan 200 Newton. Kemudian kita peroleh gaya setelah digeser itu 120 Newton. Agar jadi 120 Newton, tentu 200 Newton dikurangi 80. Sehingga kita peroleh hasilnya 120 Newton. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.